Inilah Raduhang 106 FM Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menggambarkan kondisi akhir zaman di mana Al-Quran akan ditinggalkan oleh manusia. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Rabb, sesungguhnya kelak kaumku mereka akan meninggalkan Al-Quran. Ya, Al-Quran akan diangkat di akhir zaman, dan itu dimulai dari tidak adanya perhatian manusia terhadap Al-Quran. Ketika semakin sedikit Al-Quran itu ditinggalkan oleh manusia, maka ketika itulah Nabi SAW bersabda dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, wala yusra ala kitabillahi fi lailatin hatta la tabqa fil ardi minhu ayah. Kata Nabi SAW, kelak di akhir zaman Al-Quran ini akan diangkat pada satu malam, sehingga tidak ada satupun ayat yang tersisa, baik bentuknya tulisan ataupun hafalan. Ketika Anda membaca Al-Quran, ternyata tidak ada tulisannya. Ketika Anda hendak mengeluarkan hafalan, Allah lupakan hafalannya. Dan itu dimulai ketika Anda sedikit demi sedikit meninggalkan Al-Quran. Ya, Al-Quran telah mahjur, telah ditinggalkan hari ini, baik dengan membaca Al-Quranul Karim ataupun melaksanakan hukumnya. Kita lihat sekarang apa yang keluar daripada rumah-rumah kita di malam hari. Kalau di zaman Nabi SAW yang keluar itu suara Al-Quran, tapi di zaman sekarang yang keluar adalah suara televisi, suara nyanyian-nyanyian, suara tertawa dan guyonan. Maka ini bentuk mahjur Al-Quran. Di zaman Nabi SAW Al-Quran itu berusaha diamalkan, tapi di zaman sekarang hukumnya sedikit demi sedikit ditinggalkan. Ketika para pezina, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, Al-Quran mengatakan rajam mereka sampai mati. Muncul kemudian ide dan mengatakan ini undang-undang terlalu sadis, sehingga kemudian melihat undang-undang yang lain dan dikatakan cukup dipenjarakan saja. Bahkan yang lebih parah, ketika ada laki-laki suka dengan laki-laki LGBT, sementara jelas hukuman para ulama, tidak ada khilaf di antara ulama. Apakah LGBT ini sudah menikah atau tidak, tetap dirajam. Walaupun caranya berbeda-beda. Kata Ali radhiyallahu an, angkat ke tempat yang tinggi, kemudian jatuhkan. Kalau belum mati, lempari dia dengan batu sampai dia mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kondisi seperti ini sedikit demi sedikit Al-Quranul Karim ditinggalkan, maka kelak Allah akan mengangkat Al-Quran tulisan dan bacaan. Baru ketika itu orang baru sadar pentingnya Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sekarang bacalah Al-Quran. Letakkan anak-anak antum di tempat-tempat penghafal Quran. Karena Al-Quran bukan hanya mengangkat kita di dunia, tapi akan mengangkat kita di sorga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi kepada para pembaca Al-Quran, hani'an liqari'il Quran, berbahagialah anda yang suka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, meletakkan anak-anak anda di tempat-tempat orang yang menghafal Al-Quran. Karena Allah berfirman kepada qari'il Quran, apa kata Allah? Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha. Baca, naiklah di sorga, karena sesungguhnya, kemudian tartilkan bacaanmu, karena sesungguhnya tempatmu, posisimu, tingkatanmu di sorga ditentukan dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Maknanya semakin kita banyak membaca Al-Quran, merenungkan Al-Quran, maka semakin tinggi tingkatan kita di sorga. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran, karena hanyalah ahlul Quran itu orang-orang pilihan. Khairukum
Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin.